wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan belajar mengenal 3 tokoh perumus Pancasila. Wah, penasaran siapa aja nih tokoh-tokohnya? Sebelumnya, tahukah kalian apakah ideologi dari negara kita, Indonesia? Pancasila. Wah, benar. Jadi, ideologi dari negara kita yaitu Pancasila. Nah, anak-anak, di papan ini sudah ada gambar dari Garuda Pancasila yang di dalamnya sudah terdapat lambang dari kelima sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini juga merupakan pedoman hidup atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia menjadikan Pancasila ini sebagai petunjuk yang mengarahkan kehidupan mereka, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, seperti apa ya contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini? Nah, contohnya itu ketika kita membersihkan kelas secara gotong royong. Selain itu, saat kita membantu teman kita yang membutuhkan, itu juga termasuk ke dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian, sebelum disahkan menjadi Pancasila saat ini, perumusan Pancasila memiliki sejarah dan proses yang panjang loh. Proses perumusannya tidak hanya terjadi dalam satu malam, melainkan melalui serangkaian diskusi dan perdebatan yang panjang. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dimulai pada sidang pertama BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI, beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan usulan mengenai dasar negara yang akan menjadi landasan bagi negara Indonesia yang merdeka. Berikut usulan dari ketiga tokoh tersebut. Muhammad Yamin adalah seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perumusan Pancasila. Beliau juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan dengan mengajukan 5 dasar dalam sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Gagasan Muhammad Yamin ini tidak langsung disebut sebagai Pancasila loh, melainkan ia menyebutkan sebagai 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya ada Supomo. Supomo adalah seorang politikus dan ahli hukum Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di negara kita mulai dari Agustus hingga November 1945. Dan beliau juga menjabat dari Desember 1949 hingga 6 September 1950. Beliau ini juga dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia. Gagasan Supomo lebih menekankan pada aspek filosofis dan yuridis negara. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI pertama
Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengajukan 5 dasar negara yang menurutnya cocok untuk Indonesia, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Tokoh yang ketiga yaitu Soekarno. Soekarno adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967. Insinyur Soekarno adalah sosok kunci dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Beliau memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam melahirkan 5 prinsip yang menjadi landasan bagi negara Indonesia. 5 prinsip dasar yang diusulkan oleh Soekarno adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno menyampaikan gagasannya dalam pidato tanpa teks pada tanggal 1 Juni 1945. Hari terakhir sidang pertama BPUPKI. Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Nama ini diajukan oleh seorang teman Soekarno yang ahli bahasa. Soekarno juga mengusulkan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi trisila, yaitu yang pertama sosionasionalisme, yang merupakan sintesis dari kebangsaan atau nasionalisme dengan peri kemanusiaan atau internasionalisme. Yang kedua yaitu demokrasi, yang merupakan sintesis dari mufakat atau demokrasi dengan kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga yaitu ketuhanan. Soekarno juga beranggapan bahwa gotong royong merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia dan menginginkan semua sila Pancasila dilandasi dengan gotong royong. Lalu Ibu, bagaimana peristiwa setelah Soekarno mengusulkan gagasannya? Nah, setelah itu masih terjadi beberapa peristiwa yang sangat penting. Rumusan masalah yang diusulkan oleh Bapak Soekarno menjadi bahan diskusi dan perdebatan di kalangan anggota BPUPKI. Untuk menyelesaikan perdebatan tersebut, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas menyusun rancangan dasar negara. Panitia 9 tersebut berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang merupakan penyempurnaan dari rumusan Pancasila yang diajukan oleh Soekarno. Lalu, Piagam Jakarta kemudian disahkan oleh BPUPKI sebagai dasar negara Indonesia. Namun, setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melakukan perubahan pada Piagam Jakarta, terutama kepada sila pertama yang kemudian menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Setelah disahkannya Pancasila pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pancasila kemudian dijadikan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara singkat, setelah Soekarno membacakan rumusan Pancasila, terjadi proses yang panjang dan dinamis hingga akhirnya Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia.
Nah, jadi seperti itu ya, gambaran secara singkat proses perumusan Pancasila dan 3 tokoh yang merumuskan Pancasila. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian juga mengetahui sejarah-sejarah penting yang ada di